Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Pratama. Saya dari TRO angkatan 2022. Saya dari kelompok 3. NIM akhir saya itu 030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konveyor sistem tipe. Konveyor adalah sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Konveyor dapat digunakan di industri manufaktur, pertambangan, pergudangan, dan logistik. Konveyor juga banyak dipakai di industri transportasi barang yang jumlahnya sangat banyak dan berkelanjutan. Dalam kondisi tertentu, konveyor banyak dipakai karena mempunyai nilai ekonomis dibanding transportasi berat seperti truk dan mobil pengangkut. Keunggulan utama dari konveyor itu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, mengurangi operasional, kapasitas angkut yang besar, meningkatkan keselamatan kerja, fleksibel dan dapat disesuaikan, mengurangi kerusakan produk, dapat beroperasi dalam berbagai lingkungan, dan yang terakhir menghemat ruang dan memaksimalkan area produksi. Beberapa material umum yang digunakan dalam konveyor itu: 1. Baja karbon, itu kuat dan tahan lama, cocok untuk industri berat. Yang kedua, stainless steel, itu anti karat, ideal untuk industri makanan dan farmasi karena membutuhkan kehigienisan. Aluminium, itu ringan dan tahan korosi, sering digunakan untuk konveyor modular. Selanjutnya ada plastik, itu fleksibel dan ringan dan tahan bahan kimia juga, cocok untuk industri makanan dan farmasi. Selanjutnya ada karet dan PVC, itu digunakan pada bed konveyor karena fleksibel dan tahan aus. Selanjutnya ada jenis-jenis konveyor. 1. Elevator konveyor. 2. Bucket konveyor. 3. Chain konveyor. 4. Modular belt konveyor. 5. Screw konveyor. 6. Roller konveyor. Yang pertama ada elevator konveyor. Elevator konveyor dirancang untuk membawa material dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas tanpa tumpahan. Konveyor ini sering digunakan di industri yang menangani material curah seperti biji-bijian, pasir, dan batu bara. Biasanya ditemukan dalam industri pertanian, konstruksi, dan manufaktur. Fungsinya: 1. Itu memindahkan barang dengan fleksibilitas yang tinggi menggunakan sabuk plastik modular. Kedua, itu ada mudah dibersihkan dan higienis, cocok untuk industri makanan dan farmasi. Komponen utama dari elevator konveyor ini itu ada sabuk modular berbahan plastik, roller penggerak dan struktur rangka, dan ada motor penggerak. Kelebihan dari elevator konveyor itu: 1. Menghemat ruang karena bergerak ke atas atau ke bawah. Kedua, efektif untuk material curah seperti pasir, biji-bijian, atau batu kecil. Selanjutnya itu ada cocok untuk transportasi vertikal. Kekurangan dari elevator konveyor itu: 1. Perawatannya lebih sulit karena desain kompleks. Kedua, itu risiko jatuhnya material jika sistem tidak stabil. Aplikasi industri untuk elevator konveyor itu: 1. Industri pertambangan, pengangkutan batu bara, pasir, biji logam. Kedua, ada industri pangan, itu beras, tepung, kopi. Yang ketiga itu ada manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya yang kedua itu ada bucket conveyor. Bucket conveyor terdiri dari ember yang melekat pada sabuk atau rantai dan bergerak secara kontinu untuk membawa material dari bawah ke atas. Umumnya digunakan dalam industri makanan, pertanian, dan pertambangan. Fungsi dari bucket conveyor sendiri itu: 1. Mengangkut material curah secara vertikal atau diagonal dengan ember atau bucket. Kedua, itu meminimalkan tumpahan material selama transportasi. Komponen utama itu ada ember atau bucket untuk menampung material, ada sabuk atau rantai sebagai penggerak. Terus selanjutnya itu ada struktur pendukung dan motor penggerak.
Kelebihan dari bucket conveyor itu satu, cocok untuk material curah seperti gandum, pasir, biji-bijian. Dua, meminimalkan tumpahan material. Ketiga, bisa digunakan untuk transportasi vertikal dan horizontal. Jadi ini fleksibel. Selanjutnya kekurangan dari bucket conveyor ini, satu, kecepatan terbatas dibandingkan conveyor lain. Ember bisa mengalami kehausan jika material terlalu berat atau tajam. Aplikasi industri dari bucket conveyor itu satu, industri makanan yaitu gula, tepung dan biji kopi. Industri kimia dan farmasi. Industri konstruksi itu pasir atau semen. Yang ketiga itu chain conveyor. Chain conveyor menggunakan rantai baja sebagai media pengangkut yang membuat sangat kuat dan tahan lama untuk digunakan dalam industri berat. Biasanya digunakan dalam industri otomotif, manufaktur berat, dan pergudangan. Fungsi dari chain conveyor itu satu, mengangkut barang berat atau berukuran besar secara horizontal. Kedua itu cocok untuk lingkungan ekstrim dan beban berat. Komponen utama dari chain conveyor itu satu, itu rantai penggerak, dua, struktur pendukung dan rel, dan ketiga itu motor penggerak. Kelebihan dari chain conveyor itu mampu membawa bawaan berat, tahan lama dan cocok untuk lingkungan kerja yang kasar, dapat beroperasi di kondisi suhu tinggi atau rendah. Kekurangan dari chain conveyor itu satu, memerlukan perawatan rutin karena rantai bisa aus. Kedua itu biaya instalasi lebih mahal dibandingkan belt conveyor. Aplikasi industri dari chain conveyor itu satu, industri otomotif atau pabrik perakitan mobil. Dua itu ada industri manufaktur berat, dan yang ketiga pengangkutan barang dalam gudang besar. Selanjutnya yang keempat ada modular belt conveyor. Modular belt conveyor terbuat dari segmen plastik yang biasanya dapat disesuaikan dengan bentuk atau ukuran produk yang diangkut. Sering digunakan di industri makanan dan farmasi. Fungsi dari modular belt conveyor itu satu, memindahkan barang dan dengan fleksibel tinggi menggunakan sabuk atau plastik modular. Yang kedua itu mudah dibersihkan dan higienis, cocok untuk industri makanan dan farmasi. Komponen utama dari modular belt conveyor ini satu, itu ada sabuk modular yang berbahan dasar plastik. Kedua ada roller penggerak dan struktur rangka, dan yang ketiga itu motor penggerak. Kelebihan dari modular belt conveyor itu satu, mudah dibersihkan dan higienis, cocok untuk industri makanan. Yang kedua itu lebih fleksibel dibandingkan belt conveyor konvensional, dan yang ketiga itu bagian modular dapat diganti tanpa harus mengganti seluruh sabuk. Kekurangan dari modular belt conveyor itu ada satu, biaya awal lebih tinggi dibandingkan belt conveyor biasa. Yang kedua, memerlukan perawatan lebih pada bagian sambungan modul. Aplikasi industri untuk modular belt conveyor ini ada tiga, yaitu satu, industri makanan dan minuman, atau biasanya itu ada pengolahan daging, susu, dan bakery. Yang kedua ada industri farmasi, dan ketiga industri pengemasan. Yang kelima itu ada conveyor screw atau screw conveyor. Screw conveyor menggunakan bilah berbentuk spiral dalam tabung tertutup untuk pengangkutan material dari satu titik ke titik lain. Sering digunakan untuk material berbentuk bubuk atau butiran kecil seperti semen, tepung, dan pasir halus. Fungsi dari screw conveyor ini itu ada dua. Satu, memindahkan material berbentuk bubuk untuk butiran kecil dengan cara diputar menggunakan ulir skrup. Kedua, itu dapat digunakan dalam ruang terbatas dan untuk material yang tidak dapat diangkut dengan conveyor biasa. Komponen utamanya itu satu, bilah spiral atau screw, tabung atau selongsong, dan motor penggerak. Kelebihan dari screw conveyor itu satu, efektif untuk material curah seperti tepung, semen, dan pasir halus. Dapat digunakan dalam berbagai sudut
bisa horizontal, miring, atau vertikal. Yang terakhir itu desainnya sederhana dan tidak membutuhkan banyak ruang. Kekurangan dari scrap conveyor itu tidak cocok untuk barang besar atau berat. Gesekan antara material dan ulir bisa menyebabkan keausan cepat. Aplikasi industri dari scrap conveyor itu satu, industri pertanian untuk pengangkutan gandum dan pakan ternak, industri kimia itu untuk pupuk kimia dan resin, industri konstruksi itu untuk pasir dan semen. Yang keenam ada roller conveyor. Roller conveyor menggunakan silinder berputar roller untuk menggerakkan barang. Bisa digerakkan oleh motor atau dengan bantu gravitasi. Banyak digunakan dalam industri logistik dan pergudangan. Fungsi dari roller conveyor itu satu, mengangkut barang berbentuk kotak atau paket dengan menggunakan roller. Kedua, bisa digerakkan secara otomatis dengan motor atau menggunakan gaya gravitasi. Komponen utama dari roller conveyor itu ada roller atau roll besi atau plastik, rangka penyangga, dan motor penggerak. Kelebihan dari roller conveyor itu satu, efektif untuk memindahkan barang dalam jumlah besar. Dua, bisa digunakan dengan dan atau tanpa tenaga listrik, tahan lama dan memerlukan perawatan yang rendah. Kekurangan dari roller conveyor itu satu, tidak cocok untuk material curah atau berbentuk cair, kurang fleksibel dalam transportasi ke atas atau ke bawah. Aplikasi industri dalam untuk roller conveyor itu ada gudang dan distribusi, logistik, e-commerce, pergudangan, industri manufaktur, pengemasan dan perakitan, bandara itu conveyor bagasi. Kesimpulan, setiap conveyor itu memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan industri. Pemilihan conveyor yang tepat bergantung pada jenis material yang akan dipindahkan, kapasitas angkut, lingkungan operasional, dan efisiensi produksi yang tinggi. Dengan pemilihan conveyor yang tepat, industri dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi tenaga kerja manual, dan mempercepat produksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.